Erna Podcast lineup runway 25 left. Roger, line up runway 25 left. Suta Tower, this is Indonesia 008 position localizer runway 25 left. Indonesia 008 continue approach. Traffic position lining up runway 25 left for immediate takeoff. Traffic lining up and continue approach Indonesia 008. Erna Podcast clear for takeoff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Sobat Airnav se-Indonesia? Semoga kamu sehat-sehat dan baik-baik saja ya dimanapun kamu berada. Nah, di kesempatan yang baik ini kita mau ngobrol seru dengan salah satu karyawan Airnav Indonesia yang terpilih menjadi relawan Bakti BUMN. Apa sih relawan Bakti BUMN itu? Nah, Bakti BUMN sendiri ini adalah suatu program dari BUMN, yaitu sebuah kegiatan kolaborasi BUMN dalam rangka implementasi program TJSL dari BUMN untuk Indonesia. Nah, program ini memberikan kesempatan bagi seluruh pegawai BUMN dari seluruh unit untuk ikut serta secara sukarela pada program TJSL BUMN. Nah, sebelum mulai, kayaknya kita pantun dulu seperti biasa. Berbakti untuk negara, jadi relawan. BUMN mengabdi untuk negeri bagi sesama. Daripada bengong-bengong penasaran, yuk ngobrol langsung aja bareng Fatimah. Halo Fatimah. Mbak. Apa kabar kamu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat ya? Dari Bali ya? Siap ya, Mbak, dari Bali saya. Oh, dari Bali ini langsung ke Jakarta? Langsung ke Jakarta. Oke. Nah, ini tadi kan kita udah ngasih tahu ya Sobat Airnav di rumah kalau memang ada program relawan BUMN gitu kan ya. Nah, kamu mungkin sebelumnya kamu perkenalan diri dulu kali ya. Mungkin teman-teman di rumah penasaran nih siapa sih Fatimah nih? Oke, Mbak. Halo semuanya. Nama saya Fatimah Sridia. Saya itu penempatan di Airnav cabang Padang tapi saya aslinya Medan, Mbak. Cuman aja saya penempatannya itu di Padang. Saya masuk Airnav itu 2017 dan pengangkatan pegawai di pertengahan 2018. Oke, jadi udah 4 tahun di Airnav Ya, sudah ya. 4 tahun, Mbak, di Airnav. Oke, ini ada pertanyaan titipan. Status. Untuk status sendiri saya masih belum nikah dan jomblo, Mbak. Oh, jomblo guys. Nanti di tag di bawah, di add ya, gitu ya. Oke, nah tadi perkenalan diri udah. Nah, cerita sedikit dong relawan Bakti BUMN itu program apa? Itu programnya kolaborasi antar seluruh BUMN ya, Mbak, untuk membuat supaya seluruh BUMN itu mengirim salah satu karyawan terbaiknya untuk mengabdi dan berbakti gitu, Mbak. Oke, kok bisa sih? Saya Gimana ceritanya? Sebenarnya ceritanya saya juga nggak nyangka sih, Mbak, bisa kepilih dari 9.872 peserta, Mbak. Hafal banget Yang ya. daftar, Ya, karena koma berapa gitu ya. Dan yang kepilih itu cuma 77 orang. Oke. Wow. Jadi awal itu saya cuman daftar, saya buka Instagram Airnav. Nah, kebetulan Airnav mau posting kegiatan ini, ya udah saya daftar. Nah, setelah saya daftar di situ di pendaftaran itu ditanya kita asal perusahaan mana, sebagai apa, karyawan atau enggak, motivasinya apa, terus kenapa Pak Erik itu harus milih saya, dan kita juga melampirkan sosial medianya kita, Mbak. Oke. Balik lagi ke motivasi, apa sebenarnya motivasi itu? Tentunya motivasi saya untuk ikut kegiatan ini ialah supaya saya bisa memberikan yang terbaik untuk negeri ini dan untuk diri saya sendiri, karena saya pengen punya banyak teman baru dan relasi baru dari BUMN lain, karena seperti yang saya lihat kan seluruh insan BUMN boleh ikut, Mbak. Jadi saya ngerasa kalau saya ikut ini saya bakalan punya relasi baru sih, Mbak. Oke. Terus susah nggak sih waktu itu proses pendaftaran sampai akhirnya terpilih? Apa ada tes apa? Ada psikotes, ada tes matematika dasar atau tes apa gitu sih? Kalau dibilang susah, enggak juga sih, Mbak. Tapi dibilang gampang juga enggak. Jadi susah-susah gampang sih, Mbak, ikut kegiatan pendaftarannya itu. Karena kalau dibilang gampang juga enggak, karena kita tuh di situ kan ngelampirin sosial medianya kita ya. Untuk mendapatkan followers yang banyak itu juga kan nggak gampang, Mbak. Nah itu that's why saya bilang tuh nggak gampang kalau untuk ikut ini gitu. Terus di sosial medianya kita juga harus
selalu menampilkan kegiatan-kegiatan yang positif, ikut acara relawan lain, ikut bakti sosial lain kayak gitu Mbak. Tapi kalau dibilang susah juga enggak, karena tesnya cuman kita itu daftar, ngelampirin nama perusahaan, terus followersnya kita berapa, terus motivasi kita apa gitu Mbak. Oke. Ada lagi yang mau diceritain atau Setelah mendaftar itu kita diwawancara sih Mbak. Tapi di wawancara itu kita cuma ditanya apakah kita punya penyakit yang bisa mempengaruhi ke relawan lain, karena kalau kita punya penyakit menular kan itu bisa mempengaruhi relawan lain kan Mbak. Oke. Ini batch kedua Mbak. Batch kedua. Berarti yang pertama waktu itu belum pernah ya karyawan Ernaf ada Belum yang ada bisa. sih, Berarti Mbak, ya. Fatimah ini yang Yang pertama pertama ya. kali. Berarti, wah keren banget. Oke. Terus nih ngapain aja Di sana Mbak. selama program relawan bakti BUMN? Jadi untuk program ini, untuk panitianya itu sudah memberikan tema buat kita kan Mbak. Kebetulan di Karangasem itu temanya untuk memajukan ekonomi dan budaya kreatif di Karangasem Bali. Nah mereka itu cuma ngasih tema dan plot-plot kegiatannya apa, tapi yang isi programnya itu relawannya Mbak. Oh gitu. Jadi kita ngisi. Jadi kamu yang create Ya, programnya programnya apa? Jadi saya dan bersama 10 rekan saya itu membuat kelas digital marketing, lalu hidroponik. Lalu setelah itu kita ada acara kegiatan gotong royong dan kelas inspirasi Mbak. Oke, itu dari bersepuluh itu kalian bersinergi itu dari beragam Ya, BUMN dari ya, beragam teman-teman BUMN. gitu ya. Oke. Kamu bersinergi dikasih waktu berapa lama untuk create Program sendiri itu kita dikasih waktu selama 3 hari kayaknya deh. Oh, cuma 3 hari Iya. untuk bikin Kita pas nge-zoom program ya, itu. program itu. Iya. Oh, Kebetulan emang teman-teman saya luar biasa sih Mbak. Oke. Kalau teman-teman saya lihat ini, kalian luar biasa. Oke. Ini kayaknya ada ini nih, ada cem-ceman nih di situ nih. Luar Nggak biasa ada, Mbak. cem-ceman. Oke. Kenapa Karangasem? Karena Karangasem itu salah satu kabupaten yang, kalau saya baca ya Mbak, itu yang salah satu kabupaten termiskin di Bali sih Mbak. Kalau Mbak kesana juga Mbak nggak nyangka sih, kayak yang kita tahu Bali itu kan kehidupannya udah wah banget kan ya. Iya. Kalian pasti juga udah tahu ya Bali itu gimana ya. Tapi pas kita nyampe ke Karangasem, kita langsung kayak ternganga Mbak. Wah ternyata ada ya kabupaten yang seperti ini di Bali. Karena kita tahu Bali itu udah maju banget kan Mbak. Tapi masih ada kabupaten yang ketinggalan. Bahkan Mbak, saya ini dengar cerita dari penduduk-penduduk setempat, ada salah satu desa yang udah ke atas banget itu, anak perempuannya itu di umur 10 tahun kalian harus disuruh milih, kalian mau kerja atau nikah, nggak ada sekolah Mbak. 10 tahun. Umur 10 tahun. Jadi kata mereka di desa itu banyak sekali wanita-wanita yang udah divorce Mbak, masih umurnya belia banget. Wow. Iya, makanya gak Di nyangka, Bali Mbak. ya, maksudnya Iya. kita tahu kota besar ya. Di Bali. Oke, dan kamu waktu itu di sana untuk ikut untuk ngadain beberapa program itu sama warga Iya. di sana. Jadi Mereka sana- kira-kira gimana? Maksudnya memang agak kurang dengan digitalisasi atau? Nah, kebetulan Mbak, untuk di sana itu mereka emang masih kurang banget ya Mbak. Jadi mereka emang bener-bener antusias mendapatkan ilmu dari kita. Jangankan tahu Shopee, Instagram aja mereka nggak punya Mbak, ibu-ibunya. Tapi ada juga sebagian ibu-ibunya yang udah UMKM-nya go digital. Karena kan di sana saya ada ngisi kelas digital marketing untuk ibu UMKM. Nah, ada beberapa yang sudah go digital, sudah jualan di Shopee, sudah jualan di TikTok, di Tokped. Tapi ada juga yang nggak kenal sosial media sama sekali. Nah, jadi ibu-ibu yang nggak kenal sosial media sama sekali itu merasa emang bener-bener bermanfaat Mbak. Sampai mereka itu pas kita pulang Mbak, mereka bilang udah mas-masnya sama mbak-mbaknya nggak usah pulang, tinggal di sini aja bantuin kita cari makan. Terus kita bilang Mbak, ya Bu, kita bantuin ibu cari makan, kita makan apa Bu? Kan kita harus kerja lagi Mbak. Iya. Nah, kayak gitu. Sampai saya kemarin lihat video juga kamu terpilih sebagai relawan favorit. Itu gimana ceritanya? Jadi relawan terfavorit itu sendiri dapatnya dari, kita kan di sana ngasih kuesioner Mbak, Untuk feedback gitu ya? ya untuk feedbacknya ke kita. Nah di kuesioner itu ada pertanyaan siapa kakak relawan terfavorit. Nah kebetulan saya dipilih yang terbanyak sama adik-adik dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang ada di sana. Oh, gitu. Kenapa itu saya bisa jadi relawan terfavorit? Oke. Ini hadiah dari
hadiah jadi relawan terfavorit. Oke. Buat teman-teman yang mau jam seperti ini, kalian harus menang jadi relawan terfavorit. Kalian harus dekat dengan ibu-ibu dan adik-adik yang ada di sana. Kirain kamu ngasih giveaway enggak ya? Kirain mau ngasih giveaway enggak? Oke. Tapi seru ya kayaknya Seru ya. banget. Itu cuma 4 hari tapi sayangnya ya. Ya, saya cuma 4 hari di sana sih. Oke, dari 4 hari itu padat banget ya. Mungkin dari pagi sampai malam di Iya. desa itu. Kamu tinggal di desa itu? Enggak, nah kebetulan saya tinggalnya di Guest House, Mbak. Nggak jauh dari situ? Enggak, lumayan jauh sih, Mbak. Kalau ke tempat kegiatan itu ada sekitar 1 jam gitu. Nah, di sana itu cuma 4 hari dan kegiatannya itu benar-benar padat banget, Mbak. Kita itu aja makan sampai di mobil. Jam 6 pagi kita udah berangkat, sarapan di mobil, lalu berkegiatan. Setelah itu kita kegiatan di sana, makan siang juga di mobil, satset gitu loh, Mbak. Oke. Oh, kegiatannya padat banget sih. Oke. Nah, dari pengalaman yang sangat menarik tadi, apa sih kesan yang sangat berkesan di kamu gitu ya? Yang wah kayaknya dengan pengalaman ini aku tuh bisa dapat apa gitu, bisa dapat jodoh mungkin. apa kira-kira yang Untuk bisa di-share? kesan yang paling berkesan itu, Mbak, jadi selama 4 hari sana itu kan saya kegiatannya itu adalah kelas digital marketing, kelas hidroponik, kelas inspirasi sendiri itu kita kayak ngajarin tentang, kita mengajar di sana kan, Mbak, ke anak-anak yang ada di sana, karena di sana banyak anak-anak yang putus sekolah, banyak yang nggak sekolah, Mbak, tapi mereka itu kreatif banget, Mbak. Bayangin saya ke sana disuruh ngisi kelas menari, kebetulan emang saya dari kecil suka menari, tapi adik-adik yang di sana udah jago nari, Mbak, jadi kita bukannya belajar malah kita sharing. Nah, untuk yang paling berkesan dari semua kegiatan ini saat saya ngisi kelas hidroponik sih, Mbak, karena mereka itu emang benar-benar buta banget sama yang namanya hidroponik. Mereka nggak kenal sama sekali apa itu hidroponik. Jadi pas kita ngisi materi, mata ibunya itu berbinar-binar dan benar-benar antusias. Kita yang benar-benar capek, panas-panasan, ngelihat antusiasme mereka itu kayak capeknya hilang, Mbak. Saya aja sebenarnya di hari kedua itu udah mulai nggak fit kan, Mbak, karena kegiatannya penuh banget. Tapi ngeliat ibu-ibunya semangat, jadi saya lebih semangat. Itu sih yang paling berkesan. Dan untuk diri saya sendiri, jadi saya mendapatkan banyak pengalaman. Saya juga melihat adik-adik itu bisa ke diri saya jadi lebih bersyukur dengan apa yang sudah saya miliki saat ini. Terus saya juga manfaat buat saya itu saya mendapatkan banyak relasi dan teman-teman baru, dapat informasi baru, teman-teman baru. Ya banyak sih, Mbak. Keren ya. Iya. Oke. Nih mungkin teman-teman habis dengar cerita kamu pengen juga ya, mungkin tahun depan ada lagi ya pengen gitu. Bisa nggak berbagi tips atau trik buat teman-teman yang nonton? Gimana sih dia bisa jadi ikutan terpilih relawan bakti BUMN ini gimana? Ya kebetulan emang saat saya dipilih itu kan diposting sama Airnav ya, Mbak. Itu banyak banget karyawan Airnav yang nanya saya itu gimana bisa lulus, gimana gitu. Tips and triknya itu yang pertama ya harus rajin-rajin lihat postingan Airnav, Instagram Airnav, jangan lupa di like, komen, di follow. Masa iya karya Airnav tapi nggak follow Instagramnya? Karena dari Instagram Airnav kita banyak dapat informasi. Salah satunya ini kan, Mbak. Kalau saya nggak follow, saya mana dapat info tentang Instagram Airnav. Jadi saya tips and triknya itu kalian mulai hari ini, mulai sekarang sudah mulai mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, lalu diposting di Instagramnya, terus mulai rajin posting supaya followersnya nambah. Jangan beli followers loh, Mbak. Ketahuan soalnya. Oh, ketahuan ya? Followersnya banyak, yang nge-view reelsnya sedikit gitu. Terus mulai ikut-ikut kegiatan positif, postingannya diisi dengan yang positive vibes kayak gitu sih, Mbak. Terus kalau ditanya kenapa Pak Erik harus milih saya, karena ada pertanyaan itu, kita harus menampilkan yang terbaik dari kita, tapi itu real dan bisa kita buktiin di sosial medianya kita gitu, Mbak. Oke. Nah, ini yang terakhir ya, maksudnya dengan semua yang sudah kamu dapatkan dari program ini gitu, kamu pengen say thank you ke siapa aja sih? Oh iya, tentunya saya berterima kasih yang pertama sekali untuk seluruh direksi dan manajemen Airnav Indonesia ya, Mbak. Karena ini merupakan programnya TJSL, seluruh biaya saya sampai saya bisa ke Bali itu didukung sama programnya TJSL. Jadi saya mau terima kasih untuk
Airnav, seluruh direksi dan manajemen dan TJSL. Lalu saya juga berterima kasih kepada PT GM saya, Ibu Citra, karena dia benar-benar mendukung saya Mbak untuk kegiatan ini. Ada juga perusahaan lain yang kayak nggak didukung gitu Mbak. Mereka malah mau posting aja takut karena masih meninggalkan pekerjaan yang lain gitu. Nah sementara saya sendiri benar-benar didukung. Gitu sih Mbak. Oke. Keren banget Fatimah untuk pengalamannya yang luar biasa, karena dari 9.000-an orang tadi kamu berhasil lulus untuk membawa nama baik Airnav Indonesia dengan kolaborasi bersama BUMN lain. Seperti itu ya. Terima kasih banyak Fatimah, terus berkarya, terus kreatif, terus keep on shining lah pokoknya ya. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu. Ya, Sobat Airnav Indonesia tadi bincang-bincang singkat kita sama Fatimah, dan mungkin dengan apa yang kita obrolin kali ini bisa menginspirasi kamu untuk bisa lebih kreatif lagi, untuk bisa punya followers banyak tapi dengan positive vibes ya gitu. Jadi jangan beli followers. Jangan beli followers dan terus berbuat baik dan menyebarkan positive vibes untuk orang banyak di sekeliling kamu. Seperti itu kali pesannya ya. Terima kasih banyak, sehat-sehat juga buat teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.